Kalau di film-film, kehidupan di dalam kastil kan kelihatan royal dan megah banget ya. Ada pesta megah antar bangsawan. Terus di dalamnya ada duel antara prajurit yang menegangkan. Nah, ternyata hidup di kastil itu nggak seenak kelihatannya. Nggak seenak kayak di film-film itu tadi. Entah jadi prajuritnya atau jadi bangsawannya. Ini dikarenakan bangunan kastil itu sebenarnya nggak layak untuk dihuni. Karena apa? Karena bau tai manusia di mana-mana. Terus gelap dan juga dingin. Nah, di video ini aku akan menjelaskan kenapa kehidupan orang-orang di dalam kastil itu sebenarnya nggak enak. Jadi langsung aja, mari kita bahas. Fungsi utama kastil itu sebenarnya buat perlindungan dari serangan luar. Makanya tembok luarnya itu sangat tinggi. Terus bangunannya dibuat dari batu-batu besar supaya kokoh. Nah, karena itu ketika kastil ini ditinggali akan terasa sangat dingin dan gelap. Karena minimnya jendela membuat cahaya susah masuk dan ruangannya jadi semakin gelap. Terus ruangan-ruangan itu semakin dingin karena batunya tebel-tebel. Jadi susah hangat sama matahari. Jadinya kastil yang dingin dan gelap ini jelas ngebuat orang-orang yang tinggal di dalam situ nggak nyaman. Plus banyak lorong-lorong gelap. Jadi cukup menyeramkan tempatnya. Di dalam kastil juga sangat bau. Lebih parahnya lagi, baunya berasal dari tai manusia. Kenapa bisa gini? Jadi, orang zaman dulu belum tahu pentingnya sanitasi yang baik, terutama dampaknya bagi kesehatan. Ini membuat kebanyakan toilet di zaman itu cuma ruangan kecil, yang di dalamnya ada lubang kecil, dan kotoran-kotoran manusia biasanya akan jatuh ke parit atau ke apapun dasar yang ada di bawah ruangan kecil itu, di bawah toilet itu. Kalau di kastil-kastil, biasanya toiletnya kayak gini. Jadi, kotoran manusianya bakal jatuh aja tuh di sebelah temboknya itu. Terus lama-lama, kan kotorannya menumpuk kan di situ semua. Nah, jadinya baunya sampai ke dalam-dalam, ke semua ruangan. Dan kalau udah bau banget, biasanya ada pelayan gak beruntung, bernama gong farmer. Gong yang artinya tai manusia, farmer artinya petani. Jadinya petani tai. Gong farmer ini bakal nyekop kotoran manusia yang menumpuk itu ke dalam gerobak dorong. Terus biasanya bakal dikubur aja atau disebarin ke sawah-sawah sebagai pupuk. Sanitasi yang buruk ini ngebuat penghuni-penghuni kastil di abad pertengahan sering terkena penyakit kayak kolera, disentri, dan sebagainya. Apalagi yang kenakan lebih sering ke para pekerjanya, seperti pelayan atau para prajurit. Mereka kan nggak punya uang yang banyak kan, jadi sakitnya itu cuma dibiarin aja, berharap bakal sembuh sendiri, atau mereka cuma bisa pakai obat-obatan tradisional seadanya. Kebayangkan di dalam kastil kayak gimana? Udah bau tainya sangat menyengat, terus orang sakit ada di mana-mana. Selanjutnya, kastil itu sempit karena dihuni sama ratusan orang. Kenapa sampai ratusan orang yang menghuni? Ini dikarenakan banyak kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja. Para pekerja di kastil biasanya dibutuhkan buat 3 kategori. Yang pertama, untuk kegiatan rumah tangga. Jadi dibutuhkan pelayan dan juru masak yang banyak. Yang kedua, untuk kegiatan militer. Saat nggak ada ancaman perang, biasanya cuma ada beberapa lusin prajurit buat penjagaan. Tapi kalau saat masa perang, satu kastil bisa dimasukin prajurit sebanyak mungkin sampai mentok. Terus yang terakhir, untuk kegiatan administrasi. Karena kastil berfungsi juga sebagai rumah dan pusat administrasi untuk bangsawan, terutama bangsawan pemilik kastil tersebut dan keluarganya. Jadi butuh beberapa staf juga buat ngurusin administrasi. Di contoh nyata, di real life, Countess Joan de Valence pernah punya sampai 100 pelayan di kastil Godrich, Inggris. Ini gambar kastilnya. Kebayang nggak sempitnya? Bangunan segitu dihuni sama ratusan orang. Jadinya para pekerja nggak semuanya disediain tempat tidur. Karena ya nggak ada tempat. Yang punya kamar pribadi cuma para bangsawan, terus beberapa kesatria level tinggi. Dan sisanya buat para pelayan, prajurit biasa, dan juru masak setiap harinya ya tidur di kursi atau di karpet-karpet yang ada supaya anget. Kan kastilnya dingin kan? Nah, sebenarnya kehidupan di dalam kastil di zaman itu udah enak banget dibandingin masyarakat pada umumnya. Coba kita lihat dulu dari sudut pandang sebagai pekerja biasanya dulu, bukan dari sudut pandang sebagai bangsawan. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang sebagai pekerja, itu lebih enak daripada masyarakat umum karena di kastil kita dikasih makan, terus dapat uang yang lebih besar dari rata-rata. Walaupun cuma jadi pekerja biasa, status sosialnya juga jadi lebih tinggi. Kalau kita jadi warga biasa, di zaman itu rumahnya udah jelas lebih nggak enak buat ditinggali.
Sanitasinya juga lebih buruk. Terus yang paling parah, warga biasa rentan kekurangan pangan. Karena di zaman itu, kalau kita sekali gagal panen, langsung susah buat punya makanan. Dan itu sudah jadi hal lumrah buat warga biasa. Tapi tetap aja, standar kehidupan zaman dulu itu beda sama standar kehidupan zaman sekarang. Dan yang kita lagi bahas itu sudut pandang kita kalau ngelihat kehidupan kastil di abad pertengahan. Ekspektasi dari kita yang ngira kehidupan kastil itu enak. Nah, jadi kalau dibandingin dengan standar sekarang, jelas kehidupan kastil itu sangat gak enak. Bayangin, kita sehari-hari harus cium tai orang lain. Kita juga gak punya kamar pribadi kalau jadi pekerja biasa. Terus walaupun kita jadi bangsawannya, memang kita bakal sangat dilayani. Tapi tetap aja kita harus cium tai orang lain di rumah sendiri lagi. Terus harus hidup dengan ratusan orang lainnya juga. Kesimpulannya, kehidupan di dalam kastil pada abad pertengahan gak seindah di film-film. Karena di film kadang gak nunjukin perbedaan standar zaman itu. Biasanya mereka pakai standar zaman sekarang. Jadinya di film, orang-orang kelihatan lebih bersih dan juga gak ada yang penyakitan. Emang gak apa-apa kalau film maunya gitu. Tujuan film kan juga bukan menciptakan ulang realitanya, tapi untuk menghibur kita. Tapi kalau kita mau belajar realita yang sebenarnya, melihat film sebagai referensi itu kurang cocok. Ya udah gitu dulu aja pembahasan kali ini. Kalau kalian mau request bahas hal lain, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe. See ya.